pelayanan publik, balik lagi di podcast yang kalau didengar sama atasan sih aman, tapi kalau didengar sama kita sendiri sih bikin mikir ya. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang semua ASN pasti tahu, yaitu core value ASN berakhlak. Kita langsung aja ya kali ya. Sebelumnya nih, daripada kita sotoy ya lebih jauh, kita pastiin dulu nih, berakhlak itu sebenarnya apa sih? Nah, ini penting banget nih teman-teman. Berakhlak ini itu bukan sekedar slogan, tapi sebenarnya panduan sikap kita sebagai ASN dalam bekerja melayani masyarakat. Makanya, dengan adanya nilai core value berakhlak, kita jadi mempunyai tujuan yang sama. Tentunya, prinsip kita juga sama, yaitu memajukan intensi kita masing-masing. Ini adalah hal yang harus kita nyatakan dalam pekerjaan kita, kehidupan kita sehari-hari. Ya berarti berakhlak ini benar-benar buat ASN tuh harus diimplementasikan banget ya. Oke, kita masuk ke yang paling relate nih ya sama semuanya, karena kita terus pelayanan, yaitu berorientasi pada pelayanan. Ini tuh yang paling langsung dirasain masyarakat nih ya. Berorientasi tuh menurut kalian itu? Jadi intinya berorientasi pelayanan itu peka terhadap kebutuhan masyarakat. Kita sebagai aparatur sipil negara, terutama di bagian pelayanan, kita memang harus paham dan sadar terhadap apa yang masyarakat butuhkan. Kita memang harus tahu kebutuhan masyarakat itu apa. Dan satu lagi, jangan lupa akan sikap kita kepada masyarakat luas. Masyarakat luas bisa menilai pelayanan kita dari bagaimana cara kita melayani dia, bagaimana cara nada kita bicara, bagaimana ekspresi kita dalam menghadapi orang-orang yang berbeda-beda, tentunya seperti itu. Situasi kita pasti berbeda-beda. Nah, kita harus tahu cara bagaimana reaksi seperti apa sih gitu. Agar mereka tuh berpikir, kita dapat layanan terbaiknya di sini gitu. Next kita masuk ke yang vibes-nya tuh langsung serius, yaitu akuntabel. Menurut kalian tuh kayak gimana sih gitu? Menurut saya akuntabel itu bagaimana kita bertanggung jawab atas tindakan kita atau atas pekerjaan kita. Jiwa bertanggung jawab menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas dan dan memiliki kuantitas. Nah, gitu. Tentunya jangan terlihat baik di depan doang. Kita harus terlihat baik juga di belakangnya. Jangan sampai kita berorientasi pelayanan memiliki kecakapan yang sangat bagus, tapi di belakangnya kita malah main menerima gratifikasi lah atau gimana lah. Itu kan termasuk perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan. Makanya akuntabel ini sangat penting untuk kita terapkan pada diri kita masing-masing. Mungkin rata-rata kita menyadari, entah siapapun itu, mungkin teman-teman merasakan kita juga mempunyai fasilitas ya sebagai ASN itu. Fasilitas antara lain misalkan ada kendaraan dinas, roda 4 ada mobil, roda 2 ada motor, lalu ada perangkat device, ada laptop atau komputer. Dan itu jangan sampai kita salah gunain itu dipakainya buat pribadi gitu. Ini contoh kasus misalkan ada laptop karena dia tuh pengen gaya, kelihatan lifestyle banget gitu kan sama anak-anak muda zaman sekarang. Dia pakai laptop kantor buat nongkrong di kafe seolah ngerjain tugas gitu. Terus buat gaya-gayaan kayak buat nonton film, main game di kafe-kafe. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Itu kelihatannya memang buat yang tahu juga pantas gitu kan. Oh, enggak dong. Saya kan belum dapat fasilitas itu. Iya, saya punya laptop sendiri soalnya. Itu nggak boleh dicontoh ya. Jadi sekarang kita selanjutnya nih kita bahas kompeten. Kalian ngerasa nggak sih kalian itu udah kompeten di bidang ini tuh? Saya di sini udah sedikitnya menerapkan sikap kompeten ini karena saya tuh pasti orang tuh penasaran akan suatu hal yang baru. Makanya di sini saya tuh sering bertanya sama Kak Aji, sama Kak Fajli, sama Kak Ilham, Kak Sopi juga. Saya juga sering bertanya pada mereka bagaimana cara-cara yang benar untuk menangani sebuah masalah
dan itu pun menjadi hal yang saya pertahankan sampai saat ini. Sebagai ASN, sebagai pelayan publik, kita tidak boleh menutup akan belajar akan hal-hal baru. Karena dengan belajar hal-hal baru, ilmu-ilmu baru, kita dapat mengaplikasikan ya kepada pelayanan agar menjadi lebih prima, lebih memaksimalkan kualitas yang dapat diberikan kepada masyarakat. Tutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Tidak perlu sampai ke negeri Cina. Sekarang kalian bisa menuntut ilmu lewat handphone. Zaman sekarang udah digital, serba digital. Iya, bener. Nggak usah jauh-jauh sekarang tuh. Kalian, iya. Apalagi Dengan sekarang banyak AI merajalela, AI-nya tuh banyak nah, banget ya. boleh. Iya, boleh kita menggunakan AI, cuma kita gunakan dengan bijak maksudnya. Lanjut nih ya, kan pasti di kantor tuh kita harus jaga mood banget ya. Ini aku ya, kalau misalnya ada deadline terus suasana kantor tuh bener-bener lagi kacau nih ya, bener-bener itu aku tuh bener-bener kayak nggak mau nggak mau ngerjain di kantor karena suasana tuh gak enak nih. Kalau misalnya dari kalian tuh gimana sih biar harmonis gitu? Kalau bicara harmonis ya, apalagi kita di lingkup pemasyarakatan nih, contoh konkret lagi nih. Di lapas tuh ada yang namanya tamping, tahanan pendamping. Mereka tuh ngebantu tugas-tugas kita sebagai pengamanan, misalkan ada yang bagian taman, ada yang bagian dapur, masjid. Bayangkan kalau nggak ada tamping, dengan jumlah kapasitas lapas yang sekian, jumlah petugas sekian, apa kita bisa ngurus satu kantor ini lapas nih? Salah satunya pendekatan dengan cara humanis. Misalkan kalau menegur ya kita pakailah cara baik-baik lah. Gak usah pakai cara fisik lagi. Kita kerja dalam tim yang berbeda atau umur atau juga latar belakang yang berbeda. Kalau misalkan kita ada perbedaan pendapat, nah itu jangan sampai kita malah menjatuhkan atau kita menjudge bahwa perbedaan pendapat dari rekan kita itu salah. Jangan sampai. Dan kita mengapresiasi atas perbedaan itu karena tujuan kita kan sama-sama membangun. Nah, terus juga kalau misalkan kita ingin terlihat baik oleh pimpinan, itu jangan sampai kita malah menjatuhkan yang lain. Itu merusak keharmonisan. Justru kita harus buktikan dengan prestasi ya. Prestasi. Udah cukup sekian ya. Menjaga keharmonisan. Luar biasa banget ya, ini harmonis benar-benar harus terjaga banget ya. Nah, lanjut nih ke loyal nih ya. Loyal tuh biasanya tuh kadang mikir tuh cuman ya udah sih asal nurut aja kata pimpinan kayak gitu kan ya. Terus padahal tuh nggak sesimpel itu ya. Nah, gimana sih loyal menurut kalian tuh gimana gitu? Itu sebagai ASN, aparatur sipil negara, loyalnya tuh bukan terhadap pimpinan, tapi pada negara. Jadi kita tuh ngikutin aturan, ngikutin SOP sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Misalkan nih, atasan tuh nyuruh kita di luar jam dinas. Di satu sisi ya kita pengen ngebantu ya. Istirahatnya sebenarnya tuh Iya, pengen istirahat, tapi rasanya tuh karena itu udah bagian dari tugas kita, ya keloyalan kita terhadap pimpinan, terhadap negara, jadi ya tetap harus dilaksanain gitu. Jangan sampai kita lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding kepentingan instansi. Kita adalah anak dari negara, anak dari bangsa kita. Kita juga memang difokuskan sebagai pelayan publik kepada masyarakat, yang mana kita harus menuntut kepentingan masyarakat luas atau kepentingan negara itu lebih tinggi di atas kepentingan kita pribadi. Jadi kita lanjut nih ya ke adaptif permasalahan Gen Z di dunia ini. Gen Z tuh paling nggak suka sama namanya perubahan ya. Nah kalau misalnya dari kalian nih, menurut kalian adaptif dari kalian tuh kayak gimana sih? Kalau adaptif itu kita harus menyesuaikan diri sesuai zamannya. Berarti kan kita sekarang ini masuk generasi Gen Z nih. Pasti kan kita melek teknologi nih. Makanya kita harus memanfaatkan teknologi ini buat mempermudah pekerjaan kita dengan
mendigitalisasi semua pekerjaan yang ada di kantor supaya pekerjaan yang kita perbuat hari ini bisa selesai juga hari ini, tidak mengulur-ngulur waktu yang panjang banget. Adaptif ini emang topik yang lumayan enak buat dibahas ya sebenarnya. Karena emang generasi kita yang banyak mengalami perubahan sebenarnya. Mana kita harus dituntut atau dipaksakan untuk terus beradaptasi dengan segala perubahan zaman. Kita dulu tuh nggak punya nih HP kayak gini tuh nggak punya. Tahun sekitar 2010 ke bawah tuh nggak ada HP kayak gini. Nggak ada tuh. Iya, nah kalian tahu kan telepon yang Nokia yang ada pencetannya kayak gini. Nah itu saya pernah mengalami hal gitu zaman-zaman itu. Sekarang tuh teknologi semakin dimudahkan. Apalagi sekarang ada AI yang menggantikan, yang memudahkan loh, bukan menggantikan, memudahkan pekerjaan. Tapi jangan salah digunakan juga ya. Balik lagi ya, Nah, iya. AI itu nggak baik lah. Betul. Nah, enggak cuma teknologi, perubahan prosedur, perubahan SOP, perubahan kebijakan pun harus tetap up to date. Karena itu dapat mempengaruhi atau dapat berdampak pada keberlangsungannya suatu instansi gitu maksud saya. Yang terakhir nih, pasti kalau misalnya di ASN tuh nggak bisa sendiri ya kerjanya ya, pasti ada itu kolaboratif ya. Karena jujur ya, kerja sendirian itu capek banget, bener gak? Bener banget ya. Jadi kolaboratif sih dari kalian nih ya. Gimana sih? Siapa aja nih dulu? Nih, saya akan mengutip dari Bapak Proklamator kita, Bapak Insinyur Soekarno, bahwa berikanlah saya 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Kenapa 10? Kenapa gak 1? Karena agar mereka bisa berkolaborasi, menyatukan pola pikir mereka menjadi satu pola pikir yang bertekad untuk memajukan bangsa ini. Karena dengan menyatukan berbagai pikiran, kita akan bisa saling menghargai, kita akan saling mengayomi sesamanya, dan kita akan mewujudkan kemaslahatan bersama. Permasalahan gadget tuh pasti tidak mau kayak menyampaikan kesusahannya itu kepada orang lain. Itu nggak boleh ya guys. Jadi kita tetap harus berkolaboratif antar sesama. Nah, jadi dari obrolan kita hari ini tuh ternyata berakhlak tuh bukan cuma dihafal tapi harus diimplementasikan ya. Kalian semuanya juga pasti ngerasa kalau berakhlak ini bikin kita enjoy gitu ya. Jadi setelah ini nih ya, kalau misalnya kalian sahabat pelayanan ya ditanya berakhlak tuh apa sih? Kalian bisa jawabnya ya. Sekian dari kami podcast berakhlak ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye. Lapas kita memproduksi beberapa barang, bukan barang, makanan juga ada sebenarnya. Ada berupa sabun, ada berupa t-shirt, kayak gini. T-shirtnya tuh dari keluarga binaan ya. Yeah. Apalagi ini tuh dari kain batik yang benar-benar langsung mereka tempel di sini nih. Nah, betul. Selanjutnya ada piring. Ini Sorry. juga sama Digas ya. juga ya. Nah, ini juga sama dengan konsep dengan metode yang sama seperti t-shirt yang tadi. Selanjutnya ada ini nih. Sebentar, teman-teman. Ada tas. Ini tuh bahannya tuh dari apa mas? Nah, ini bahannya dari sabut kelapa. Apa? Nah, jadi warga binaan di sini mempunyai pekerjaan apa? Lagi nih Jadi, ada payung ya. tuh. Ini payung benar-benar handmade buatan dari itu buatan dari warga binaan. Dilukis satu-satu, dipercantik gitu payungnya ya. Manual banget gitu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.